right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish Aku lihat Aga juga tersenyum tipis. Walau agak samar, aku bisa merasakan Aga terlihat senang saat Clarina datang. Sepertinya kecelakaan membuat dia lupa bahwa aku ini adalah istrinya. Mana ada suami yang malah menyambut kehadiran mantan dengan sukacita di depan istrinya sendiri. Aga tidak pernah menjaga perasaanku. Yang dia lakukan hanya menjaga perasaan Clarina. Dia tidak akan menunjukkan kepeduliannya saat ada Clarina. Aku membuang nafas kasar. Di sini membuatku lebih sesak saat Aga terlihat tidak memperdulikanku. Sedangkan dia malah terlihat senang. Seakan-akan dunia hanya milik berdua, Clarina dan Aga. Ngapain diem di situ lah? Sini, ujar Aga yang seakan sadar bahwa aku masih di sini. Aku melangkah dengan berat hati. Berdekatan dengan mereka malah membuatku makin panas saja. Kenapa? Tanyaku dengan malas. Sarapan dulu. Aku gak lapar. Lagian ini masih pagi banget. Belum nafsu sarapan. Ucapku datar. Ya udah, kamu duluan aja Ga. Nanti langsung minum obat. Siapa lagi jika bukan Clarina yang menawarkan. Dia juga terlihat mengambil alih urusanku merawat Aga. Dan Aga menurut saja. Dengan Clarina yang mengambilkan semangkuk kecil bubur buatannya. Please, ini masih pagi. Jangan buat orang darah tinggi. Apa dia nggak sadar yang dia lakukan itu perbuatan salah? Aku di sini masih istri sah Aga. Sedangkan dia cuma jadi mantan. Harusnya dia sadar dong. Kenapa juga nggak tegas? Dia juga terlihat senang akan kehadiran Clarina di sini. Lalu apa gunanya aku? Bisa nggak makannya Ga? Tangan kamu kan diperban tuh. Sini aku suapin aja. Tawar Clarina halus. Suaranya dibuat selembut mungkin. Bisa, nggak terlalu sakit. Tolak Aga halus. Aku hanya bisa diam berdiri di samping Aga. Gak tahu juga harus ngapain. Sini biar aku suapin. Tawarku saat melihat Aga kesusahan makan. Aga terlihat kaget. Dia melirik ke arah Clarina yang juga menatapnya. Gak usah, ini... Oh, ya udah. Sebelum Aga menjawab, aku memotongnya terlebih dahulu. Ya iyalah dia nolak. Di sini masih ada Clarina yang melihat kita. Mana mau Aga nyakitin perasaan Clarina. Perasaan Aga sampai saat ini masih belum tegas. Entah dia menginginkan siapa. Tapi jelas Clarina masih memegang kendali atas perasaan Aga. Kadang aku hampir nyerah saja dengan pernikahan ini. Aku udah ngasih Aga kesempatan untuk segera move on dengan Clarina kalau mau melanjutkan pernikahan ini dengan serius. Tapi nyatanya, saat bertemu Clarina dia akan berubah lagi dan lagi. Tak ada yang berbicara. Clarina juga hanya mengamati Aga makan dengan susah payah, seolah ragu untuk bergerak membantu. Aku pulang dulu Ga, ucapku memecah keheningan. Daripada di sini, lebih baik aku bersih-bersih di rumah. Kalau hanya ada Aga saja, maka aku tidak terlalu canggung. Masalahnya ada Clarina yang sedari tadi melirikku sinis. Entah apa yang ada di pikirannya itu. Padahal waktu lalu kita sudah hampir berbaikan. Tapi nyatanya hanya basa-basi semata. Kenapa? Tanyanya. Mau bersih-bersih, sekalian ambil baju ganti kamu. Pinter bangetlah alasan kamu. Padahal alasanku pulang juga untuk menghindari Clarina. Aku telepon supirnya Mama, buat anterin kamu pulang. Tawar agak halus. Clarina melirikku tidak suka. Dia kenapa sih sinis mulu? Di mana-mana aku tetap istri sah Aga. Wajar Aga perhatian. Rasa-rasanya Clarina berwajah dua saja. Di hadapan Aga dia akan terlihat sangat baik, padahal dia tak jarang memperingatiku terus-menerus saat berpacaran dengan Aga. Katanya aku berpotensi jadi perusak hubungan mereka. Sudah aku katakan, aku pasrah dengan perjodohan ini, bahkan sempat menolaknya. Tapi Aga, dia setuju saja. Entah kenapa Aga malah memilih jalan ini. Harusnya dia menolak keras agar perjodohan ini tidak terjadi kan? Gak usah, aku bisa sendiri. Ujarku agak menyindir dia. Aku bukan Clarina yang harus diantar ke sana ke sini. Aku merapikan penampilanku dan meraih handphone di nakas sebelah ranjang Aga, kemudian bergegas melangkah pergi. Saat akan membuka pintu,
Suara Aga memanggilku pelan. Aku menoleh ke arahnya dan mengkode lewat mata. Hati-hati, jangan lama, nanti kesini lagi. Bahkan suara Aga terdengar lembut. Ucapan Aga hanya kubalas anggukan kepala saja. Hampir 2 jam aku kembali ke rumah, menyiapkan segala kebutuhan Aga. Entah Clarina masih di sana atau tidak, aku juga tidak peduli. Di parkiran aku malah berpapasan dengan Dion. Masih ingat kan, teman SMP ku dulu? Kita ketemu lagi nih, Kai, ucapnya disertai tawa. Aku hanya tersenyum saja. Oh, siapa yang lagi sakit? Tanyanya ketika melihat koper kecil yang kubawa. Ekspresinya berubah serius. Aga, tadi malam dia kecelakaan. Astaga, tapi gak parah banget kan? Patah tulang sama lecet aja. Lumayan parah ya. Gue ikut jenguk boleh gak? Tanya Dion. Boleh-boleh aja kok. Kan takutnya si Aga cemburu kayak kemarin. Hah? Cemburu gimana? Kok aku lihat dia biasa aja tuh? Memang sifat dia dari dulu begitu. Alasannya aku dianggap keluarga. Jadi gak heran kenapa Aga selalu melarangku dekat dengan laki-laki yang menurut dia dapat julukan bad boy. Ngaco. Aku hanya membalas singkat saja. Nanti Dion malah tanya-tanya lebih lagi. Kita berjalan beriringan menuju ruang inap Aga. Yang aku lihat pertama kali, Clarina yang masih duduk di kursi dekat ranjang Aga. Pandangan kita bertemu. Aga mengernyitkan dahinya kalau melihat Dion. Pandangannya juga terlihat tidak suka. Kok bisa sama Dion? Tanya Aga ketika aku sampai di dekat ranjang. Santai, tadi gue ketemu Kayla di parkiran rumah sakit. Aga terlihat tidak menanggapi ucapan Dion. Lagian Aga kenapa sih sensi banget? Udah minum obat? Gak tidur kamu gak? Tanyaku mengalihkan pembicaraan yang agak sensitif tadi. Tadi udah, kamu yang kelamaan. Mungkin emang dia gak niat jagain kamu gak? Tiba-tiba Clarina berbicara sarkas. Bicara apa? Kesabaranku habis sudah di hadapan Clarina. Kenapa dia berbicara seenaknya saja? Kenapa? Emang benar kan? Semua ini juga salah lo. Lo juga ngerebut Aga dari gue. Dan gue cuma diem aja selama ini. Coba lo rasain jadi gue sekali aja. Kekasihnya direbut sama teman sendiri. Clarina berucap emosi. Lo tanya sama keluarganya Aga, kenapa mereka bikin perjodohan ini? Dan jangan lo pikir gue juga asal mau-mau aja. Bahkan Aga sendiri gak nolak perjodohan ini. Kalau kalian mau hubungan tetap berlanjut, ya silakan. Gue gak ngelarang sama sekali. Menurut kalian gue hanya perusak hubungan orang. Udah, stop. Bentak Aga keras, yang membuat Clarina diam seketika. Saat akan membalas ucapanku. Gue bawa Clarina keluar, ucap Dion dan segera menarik Clarina keluar ruangan walaupun terlihat meronta untuk dilepaskan. Di sini tinggal aku dan Aga. Pandangannya lurus ke depan. Kilatan marah masih terlihat di aura wajahnya. Aga masih diam saja. Pandangannya lurus ke depan. Agak takut juga dia malah marah kepadaku. Kalian tahu kan dia paling gak suka Clarina disalahkan? Maafin Clarina lah. Akhirnya setelah lama diam, Aga berbicara juga. Ternyata Aga malah minta maaf untuk Clarina. Aku pikir dia akan memarahiku karena bertengkar dengan Clarina, orang yang disayangnya. Kenapa? Aku juga yang salah di sini. Coba kalau aku gak jadi penghalang di antara kalian. Udah pasti kalian hidup bahagia. Aku mencoba memancing reaksi Aga. Dia akan bagaimana? Tapi yang aku dapat, Aga hanya diam saja, tanpa membalas ucapanku. Aga mengusap wajahnya pelan. Dia terlihat frustasi akan semua ini. Memang harusnya pernikahan ini tidak terjadi saja. Semua menjadi kacau hanya karena kehadiranku yang menjadi penghalang untuk mereka bahagia. Aku menghela nafas pelan. Gimana kalau kita pisah aja, Ga? Ucapku pelan. Bahkan aku ragu apakah Aga mendengarnya atau tidak. Sedetik itu juga, Aga langsung menatap ke arahku. Tatapannya sulit diartikan. Aku hanya menunduk tanpa berani menatapnya. Pisah? Kamu pikir segampang itu mutus hubungan? Suara Aga meninggi. Kalau terus-terusan begini, memang lebih baik pisah aja kan, Ga? Gak ada yang dipertahankan di hubungan ini. Semua ini salah. Kita cuma saling menyakiti. Aga tidak membalas ucapanku.
Aku tidak akan pernah membayangkan hubunganku dan Aga akan jadi seperti ini. Menikah karena kehendak papanya, meninggalkan orang yang dicintainya dan menikah denganku. Dulu saat kita masih kecil bermain tanpa beban, tanpa memikirkan kehidupan setelah dewasa. Ternyata jadi dewasa dan menghadapi masalah itu sangat sulit. Rasa-rasanya ingin kembali seperti dulu lagi saat kita masih kecil, tanpa memikirkan beban pikiran yang berat seperti ini. Aku pusing lah, tolong jangan bahas ini dulu. Aga segera merebahkan dirinya di atas ranjang, menutup matanya dengan lengan, terlihat sangat lelah. Sama, aku juga lelah dengan kehidupan ini semua, Gak bisa kita bahagia sebentar saja. Aku cuma ingin punya keluarga yang harmonis, jauh dari masalah seperti ini. Sampai umurku yang sekarang aku masih terlihat menyedihkan. Aku memejamkan mata pelan. Suasana di ruangan ini cukup hening. Aku dan Aga sama-sama frustasinya. Tiba-tiba pintu terbuka kasar, membuatku dan Aga berjengkit kaget. Di sana Eyang Swastika yang terlihat marah kepadaku. Kali ini aku salah apa lagi? Apa Clarina ngadu ke Eyang? Kamu apakan Clarina? Sampai dia nangis begitu? Sampai di dekatku, Eyang Swastika langsung mencecarku dengan pertanyaannya. Bahkan Eyang Swastika saja tidak menyukaiku. Kenapa dulu aku sangat percaya diri akan diterima dengan baik oleh keluarga besar Aga? Nyatanya ada saja yang tidak suka. Mungkin masih banyak lagi yang tidak menyukaiku. Aku ini salah apa? Aku juga korban dari perjodohan ini. Kenapa semua orang di sini hanya memandang rendah ke arahku? Sampai-sampai semua kesalahan hanya dilimpahkan kepadaku. Aga bangun dengan susah payah, dan di sini aku cuma diam membatu. Itu cuma salah paham, Eyang, ujar Aga, yang melihatku diam saja. Pasti perempuan ini yang sok membanggakan dirinya kan? Bahkan telunjuk Eyang Swastika mengarah kepadaku. Tolong, Aga mohon sama Eyang. Aga juga yang salah, bukan Kayla. Syukurlah, di sini Aga juga masih membelaku. Setidaknya ada harapan yang aku bebankan kepadanya. Kamu sekarang jadi belain semua perbuatan dia. Kamu tahu, dia itu cuma memanfaatkan keluarga Kit. Cukup, Eyang. Selama ini saya diam saja Eyang merendahkan keluarga saya. Bahkan mereka sudah meninggal pun Eyang masih terus menghina. Memanfaatkan keluarga Anda. Maaf, tapi saya lebih baik kerja hasil jerih payah sendiri daripada membebankan diri kepada keluarga Anda. Malah sebelum perjodohan ini, hidup saya senang tanpa masalah. Aku lihat Eyang Swastika agak kaget. Dia kira aku tidak bisa melawan begitu. Apa dia nggak sadar? Udah tua tapi kelakuannya benar-benar membuat orang sakit hati. Tanpa memperdulikan mereka, aku keluar dari ruang inap Aga. Tujuanku saat ini ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Bahkan ketika Aga memanggilku, aku cuek saja. Maaf Ga, tapi aku mau sendiri dulu. Aku tidak peduli akan disuruh bercerai dengan Aga. Bahkan Eyang Swastika akan membenciku seumur hidupnya. Aku tidak peduli. Wildan, gue minta tolong jemput gue di rumah sakit Medika bisa nggak? Iya, aku menghubungi Wildan, orang yang sangat peduli kepadaku. Bahkan ketika dia tanya kenapa aku menangis, aku hanya diam tanpa bisa menjawab. Wildan dari dulu memang seperti orang terdekatku setelah Thea. Aku kadang juga curhat dengan dia. Dia tahu semua tentangku. Gue ke sana. Kata terakhir yang aku dengar sebelum telepon benar-benar terputus. Hari ini sangat melelahkan. Saat ini aku berada di apartemen mewah Wildan, menceritakan apa yang terjadi tadi. Bahkan saat aku menceritakannya masih menangis. Rasanya hidup benar-benar tidak adil. Dasar udah tua kelakuan kayak bocil, ujar Wildan menggebu. Terus Aga diam aja lah, tanya Wildan menatap lurus ke arahku. Enggak, dia masih. Lo mau pertahanin hubungan sama Aga? Belum sempat menyelesaikan ucapanku, Wildan sudah bertanya lain lagi. Aku berpikir sejenak. Rasa-rasanya capek, tapi entah mengapa, aku masih berat melepas status ini. Tanpa menjawab pertanyaan Wildan, aku menyandarkan kepalaku ke sandaran sofa. Pusing, kenapa tindakanku bodoh banget tadi? Entah mengapa aku agak menyesal, mengingat Eyang Swastika ibu dari Papa Erlan, mertuaku, yang sudah sangat baik kepadaku. Dulu saat orang tuaku meninggal, Papa Erlan yang membantu mengurus semua. Biaya sekolah pun ditanggung beliau.
Wildan, apa gue minta maaf aja ya? Apa-apaan? Lo gak salah ngapain minta maaf. Bahkan Wildan tidak setuju. Terus aku harus bagaimana? Jika mereka akan memisahkanku dengan Aga, aku hanya bisa pasrah. Mungkin dari dulu memang tidak jodoh dengan Aga. Sejauh ini, Aga memang berusaha untuk berubah. Bahkan tadi juga sempat membelaku di depan Eyang. Tapi tetap saja, perasaan terhadap Clarina mungkin belum bisa hilang sampai sekarang. Handphoneku sudah banyak panggilan dari dia dan pesan meminta maaf. Menanyakan aku di mana. Aku hanya diam memandangi pesan darinya. Bingung harus menjawab apa. Mau kasih pelajaran dulu. Seberapa berartinya aku buat dia. Ya udah, ayo ke rumah sakit sekarang. Capek gue lihat HP lu bunyi dari tadi. Wildan tiba-tiba menarik tanganku untuk bangun. Tapi nanti kalau gue malah diusir gimana? Eyang Swastika kan gak main-main kalau ngasih pelajaran. Ujarku frustasi. Biar gue kasih pelajaran balik. Ngapain takut sama nenek-nenek kayak dia? Aku akhirnya berdiri dengan malas. Mengikuti kemauan dari Wildan. Memang sejauh ini dia sangat berani. Tapi kalau sampai ngelawan eyangnya Aga, entah akan jadi bagaimana nanti.